Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yoya Salsabila. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah diberikan tentang mata kuliah mikroekonomi. Pertama, yaitu ada konsep mikroekonomi. 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda, penyebabnya, dampak masalahnya, serta solusinya. Pertama, itu ada pengangguran. Penyebabnya yaitu kurangnya lapangan kerja dan keterampilan. Dampaknya yaitu kemiskinan dan kriminalitas meningkat. Lalu solusinya yaitu ciptakan lapangan kerja, peluang kerja, pelatihan, dan dorong kewirausahaan. Lalu ada kemiskinan. Penyebabnya yaitu pendapatan rendah dan akses terbatas ke pendidikan atau kesehatan. Dampaknya sulit memenuhi kebutuhan hidup, ketimpangan sosial, dan solusinya yaitu bantuan sosial, pemerataan pendidikan, dan ekonomi berbasis masyarakat. Lalu ada ketiga yaitu inflasi. Penyebabnya harga bahan naik, permintaan melebihi penawaran. Dampaknya daya beli turun, ekonomi tidak stabil. Dan solusinya yaitu kendalikan harga, stabilkan nilai mata uang, dan tingkatkan produksi. Yang keempat yaitu kelangkaan barang pokok. Penyebabnya distribusi buruk, ketergantungan impor, dan dampaknya harga melonjak, kebutuhan sulit dipenuhi, dan solusinya yaitu tingkatkan produksi lokal dan perbaiki distribusi. Yang kelima ada ketimpangan ekonomi. Penyebabnya kekayaan tidak merata, akses terbatas ke peluang, dan dampaknya itu ketegangan sosial, jurang kaya miskin melebar, dan solusinya pajak adil, pemerataan pendidikan, dan pembangunan daerah tertinggal. 2. Analisa dan kegiatan ekonomi. Jenis-jenis perekonomian Indonesia itu satu ada sistem ekonomi campuran yang menggabungkan ekonomi pasar dan ekonomi terpusat. Pemerintah berperan dalam mengatur sektor strategis, sementara swasta bebas berusaha di sektor lainnya. Contohnya, pemerintah mengelola BUMN, sedangkan sektor swasta berkembang di bidang manufaktur dan jasa. Yang kedua ada ekonomi kerakyatan. Berbasis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi. Contohnya, program bantuan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Yang ketiga ada ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan gotong royong, tidak memihak pada kapitalisme atau komunisme, contohnya kebijakan subsidi dan pembangunan berbasis masyarakat. Bentuk-bentuk perekonomian Indonesia. 1. Ekonomi negara. Sumber daya strategis dikelola negara, contohnya sektor energi, yaitu Pertamina, dan transportasi, KAI, dan listrik, PLN. Kedua, ada ekonomi swasta. Perusahaan swasta menguasai sebagian besar sektor industri dan perdagangan, contohnya perusahaan manufaktur, startup teknologi, dan retail. Yang ketiga, ada ekonomi rakyat. UMKM, koperasi, dan usaha kecil menjadi tulang punggung perekonomian. Contohnya warung, usaha pertanian lokal, dan industri rumahan. Yang keempat ada ekonomi daerah. Setiap daerah memiliki kekhususan ekonomi berdasarkan potensi lokalnya. Contohnya ekonomi berbasis pariwisata di Bali dan sektor pertanian di Jawa. Lalu saya akan menjelaskan kelebihan ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu berbasis Pancasila, menjamin keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kepentingan umum. Yang kedua itu keragaman sumber daya, kaya akan sumber daya alam dan manusia. 3. Ada kombinasi peran, pemerintah dan swasta saling melengkapi mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Disabilitas sosial, sistem ini menghindari dominasi penuh oleh pasar atau negara. Kelemahan ekonomi Indonesia. Ketimpangan ekonomi, distribusi kekayaan yang masih timpang antar wilayah. Yang kedua adalah korupsi dan birokrasi, menghambat efisiensi dan kemajuan ekonomi. Yang ketiga ada ketergantungan impor. Beberapa sektor strategis masih tergantung pada barang luar negeri. Yang keempat adalah ketidakseimbangan infrastruktur, pembangunan lebih terfokus di Jawa dibandingkan wilayah lain. Bentuk ekonomi terbaik untuk Indonesia yaitu ekonomi campuran dengan penguatan ekonomi kerakyatan, itu memberi ruang bagi semua pihak, kombinasi peran pemerintah dan swasta menjaga keseimbangan. Dan kedua, sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi kerakyatan mendukung pemerataan hasil pembangunan.
Yang ketiga, meningkatkan daya saing lokal. Ekonomi berbasis rakyat mendorong UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Yang keempat, mengurangi ketimpangan dengan menyeimbangkan penguasaan sumber daya antara negara, swasta, dan rakyat. Solusi terbaik adalah memperkuat sektor UMKM, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong investasi yang inklusif untuk menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada penawaran dan permintaan. Berikut adalah grafik permintaan produk gula pasir yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Grafik ini menunjukkan pola penurunan jumlah permintaan seiring meningkatnya harga, sesuai dengan hukum permintaan. Lalu yang keempat, ada teori permintaan. Produknya minyak goreng merupakan kebutuhan rumah tangga. Karakteristik pasarnya yaitu kebutuhan tinggi untuk memasak, tetapi ada alternatif, yaitu mentega dan margarin. Fluktuasi harga sering terjadi. Berikut telah saya paparkan rumus, telah saya hitung, dan juga kita sudah tahu hasilnya. Penjelasannya, kenaikan harga minyak goreng sebesar 20% hanya menyebabkan penurunan permintaan sebesar 5-10%, menunjukkan bahwa konsumen tetap membeli meskipun harga naik, karena produk ini merupakan kebutuhan penting. Yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang tersebut. Hubungannya, jika harga barang naik, jumlah permintaan biasanya turun, dan sebaliknya, itu merupakan hukum pemerintahan. Contohnya, jika harga beras naik, banyak orang yang mungkin mengurangi konsumsinya, mungkin mencari alternatif lain. Yang kedua adalah pendapatan pembeli. Hubungan barang normal, jika pendapatan naik, permintaan meningkat. Barang interior, jika pendapatan naik, permintaan menurun. Contohnya, ketika pendapatan seseorang meningkat, ia mungkin lebih sering membeli daging, barang normal, daripada mie instan, barang interior. 3. Selera pembeli. Hubungan, selera, dan preferensi masyarakat sangat memengaruhi permintaan terhadap barang tertentu. Contohnya, tren fashion dapat meningkatkan permintaan terhadap pakaian tertentu. Yang keempat, harga barang-barang yang berhubungan erat. Hubungan, barang substitusi. Jika harga barang substitusi naik, permintaan barang tersebut meningkat. Barang komplementer. Jika harga barang komplementer naik, permintaan barang tersebut menurun. Contohnya, substitusi, jika harga teh naik, permintaan kopi mungkin meningkat. Komplementer, jika harga bensin naik, permintaan mobil mungkin turun. Faktor-faktor ini saling berinteraksi sehingga memengaruhi permintaan secara keseluruhan di pasar. Yang keenam yaitu elastisitas penawaran kuis. Berikut sudah saya paparkan tabel untuk penurunan harga, elastisitas penawaran, dan juga elastisitas permintaan. Interpretasi, elastisitas penawaran nilainya selalu 1, menunjukkan bahwa penawaran bersifat unitary elastik, di mana perubahan harga berbanding lurus dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. 2. Elastisitas permintaan, nilainya negatif, sesuai dengan hukum permintaan, harga naik, barang permintaan turun. Permintaan cenderung inelastis pada perubahan harga awal. Elastisitas permintaan lebih kecil, tetapi menjadi lebih elastis pada perubahan harga yang lebih tinggi. Elastisitas permintaan lebih besar daripada 1. 7. Yang ketujuh adalah ujian semester. Ekonomi mikro adalah studi tentang bagaimana individu, rumah tangga, atau perusahaan membuat keputusan ekonomi dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Secara praktis, ini bisa dilihat dari bagaimana permintaan dan penawaran suatu produk berinteraksi di pasar. Contohnya yaitu jika harga suatu barang naik, biasanya jumlah permintaan menurun, sedangkan jumlah yang ditawarkan meningkat. Hal ini sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya pada barang seperti kopi kemasan. Yang kedua yaitu contoh secara empirisnya. Kopi kemasan, kita ambil contoh sederhana dari pasar. Kopi kemasan, misalkan ketika harga kopi kemasan berubah, jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga berubah. Berikut saya lampirkan data empiris dan tabel permintaan dan penawarannya. Penjelasannya, ketika harga naik dari Rp5.000 ke Rp9.000,
jumlah permintaan kopi kemasan berkurang dari 1.000 unit menjadi 600 unit. Ini sesuai dengan hukum pemerintah, yaitu jika harga naik, permintaan cenderung menurun. Sebaliknya, jumlah kopi yang ditawarkan oleh produsen meningkat dari 500 unit menjadi 900 unit. Ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu jika harga naik, produsen lebih terdorong untuk menawarkan lebih banyak. Berikut saya lampirkan kurva permintaan dan penawaran kopi kemasan. Dan yang kelima ini, saya juga sudah lampirkan elastisitas permintaan dan penawaran. Kesimpulannya, permintaan kopi kemasan memiliki permintaan inelastis, artinya perubahan harga tidak terlalu memengaruhi jumlah yang diminta. Kalau penawaran bersifat elastis unitary, menunjukkan keseimbangan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Yang kedelapan adalah penawaran dan permintaan agregat. Berikut adalah data GDP dalam miliar US dollar. Amerika Serikat 27.974 dolar, China 18.566 dolar, Jerman 4.730 dolar, Jepang 4.291 dolar, India 4.112 dolar, Inggris 3.592 dolar, Prancis 3.182 dolar, Italia 2.280 dolar, Brazil 2.272 dolar, Kanada 2.242 dolar. Analisis tren GDP. Amerika Serikat atau USA konsisten memimpin dengan GDP terbesar, kenaikan dari 25.744 miliar di tahun 2022 ke 27.974 miliar di tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan rata-rata sekitar 4,3% per tahun. China tetap di posisi kedua dengan pertumbuhan pesat dari 17.963 miliar dolar di tahun 2022 ke 18.566 miliar dolar di tahun 2024. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan dekade sebelumnya karena fokus pada diversifikasi ekonomi. Yang ketiga yaitu India, menunjukkan pertumbuhan tercepat di antara 10 besar, lebih dari 6% per tahun. GDP meningkat dari 3.466 miliar dolar di tahun 2022 ke 4.112 miliar dolar di 2024, didorong oleh sektor IT dan manufaktur. Yang keempat itu Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, Italia. Negara-negara ini mengalami pertumbuhan yang moderat. Ketergantungan tinggi pada ekspor membuat mereka rentan terhadap perlambatan ekonomi global. Yang kelima ada Brazil, tumbuh signifikan karena peran besar sektor pertanian dan komoditas ekspor. Yang kelima itu Brazil, tumbuh signifikan karena peran besar sektor pertanian dan komoditas ekspor. GDP naik dari 1.920 miliar dolar di tahun 2022 menjadi 2.272 miliar dolar di 2024. Kanada, stabil dengan pertumbuhan sekitar 2-3% per tahun, dipengaruhi oleh sektor energi dan sumber daya alam. Berikut adalah dua grafik dari data GDP yang telah saya analisis. Bar chart GDP 2024, grafik ini menunjukkan perbandingan GDP dalam miliar US dollar pada tahun 2024. Amerika Serikat dan China jelas memimpin, sementara negara lain menunjukkan skala yang lebih kecil secara relatif. Dan yang kedua, tingkat pertumbuhan tahunan GDP 2022 sampai 2024. Grafik ini menggambarkan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun untuk masing-masing negara. India menonjol dengan tingkat pertumbuhan tertinggi lebih dari 6%, sedangkan Jerman dan Inggris memiliki pertumbuhan yang lebih lambat. Berikut data GDP atau JNI, Gross National Income, berdasarkan sumber terbaru untuk 10 negara utama yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Amerika Serikat, GNP sekitar 25 triliun dolar, China, GNP sekitar 19 triliun dolar, Jepang GNP sekitar 5,2 triliun dolar, Jerman GNP sekitar 4,8 triliun dolar, India GNP sekitar 3,9 triliun dolar, Inggris GNP sekitar 3,6 triliun dolar, Prancis GNP sekitar 3,1 triliun dolar, Italia GNP sekitar 2,2 triliun dolar, Kanada GNP sekitar 2,1 triliun dolar, Korea Selatan GNP sekitar 2 triliun dolar. Tren GDP dan JNP.
2022 sampai 2024. Grafik ini menunjukkan perubahan GDP dan JNP untuk 10 negara utama. Garis penuh mewakili GDP, sementara garis putus-putus mewakili JNP. GDP cenderung lebih tinggi dibandingkan JNP di semua negara, dengan Amerika Serikat dan China sebagai pemimpin dalam kedua metrik. Yang ke-9 ada dua pendekatan pengukuran JNP. Berikut adalah data fiskal dari 10 negara terkait pajak dan indikator lainnya, yang diukur menggunakan rasio pajak terhadap PDB, tax to GDP ratio berdasarkan data tertentu. Data ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa memiliki rasio pajak terhadap PDB yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lain. Sebaliknya, negara-negara seperti India 12% dari Indonesia dan Indonesia 12% memiliki rasio yang lebih rendah, mencerminkan beban pajak yang lebih ringan relatif terhadap ukuran ekonominya. Negara-negara dengan rasio tinggi biasanya memiliki sistem kesejahteraan sosial yang lebih kuat atau pengeluaran publik yang signifikan untuk layanan sosial. Lalu ada analisis hubungan fiskal dan ekonomi. 1. Hubungan pajak dan PDB. Negara dengan rasio pajak tinggi cenderung memiliki pengeluaran publik yang besar untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini biasanya meningkatkan daya saing ekonomi jangka panjang. Yang kedua itu kawasan Eropa. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Denmark menunjukkan korelasi positif antara rasio pajak tinggi dan tingkat kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada negara berkembang. Negara-negara seperti Indonesia dan India dengan rasio pajak rendah menghadapi tantangan dalam pendanaan layanan publik secara memadai. Nomor 10 itu penawaran agregat dan siklus ekonomi. Apakah siklus ekonomi dapat diramal? Siklus ekonomi dapat diramal sampai batas tertentu, tetapi hasilnya seringkali tidak sepenuhnya akurat. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung dan membatasi kemampuan untuk meramal siklus ekonomi. Faktor pendukung peramalan. 1. Indikator ekonomi. Indikator leading seperti tingkat suku bunga, indeks saham, atau data pengangguran sering digunakan untuk memprediksi perubahan siklus ekonomi. Contoh, jika suku bunga naik signifikan, ini biasanya merupakan tanda perlambatan ekonomi di masa depan. Yang kedua, model ekonometrik. Model berbasis data historis dapat digunakan untuk meramalkan pola siklus, seperti model ARIMA atau VAR, Vector Auto Regression. 3. Polarisasi siklus. Siklus ekonomi sering mengikuti pola tertentu, ekspansi, puncak, kontraksi, dan resesi. Dengan memahami pola ini, analis dapat mengantisipasi tahap berikutnya. Yang keempat itu pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, seperti penurunan suku bunga atau stimulus fiskal, memberikan sinyal tentang arah ekonomi. Faktor penghambat peramalan. Yang satu, ketidakpastian eksternal. Peristiwa tak terduga seperti pandemi, perang, atau bencana alam sulit diprediksi tetapi memiliki dampak besar pada siklus ekonomi. Yang kedua adalah kompleksitas dinamika ekonomi. Ekonomi dipengaruhi oleh banyak variabel yang sering terkait, sehingga sulit membuat model yang mencakup semua faktor. Yang ketiga itu perilaku manusia. Psikolog pasar dan keputusan konsumen dapat berubah secara drastis, membuat peramalan menjadi sulit. Yang keempat, data tidak lengkap. Ketergantungan pada data historis dapat menjadi masalah karena pola masa lalu tidak selalu mencerminkan masa depan. Yang kelima itu efek non-linear. Ekonomi tidak selalu bergerak dalam garis lurus, seringkali ada anomali atau pola yang tidak sesuai dengan prediksi. Kesimpulannya, meskipun siklus ekonomi dapat diramal dengan pendekatan berbasis data dan teori, akurasinya sangat tergantung pada kualitas data, model yang digunakan, dan kemampuan untuk menangkap faktor eksternal. Pendekatan terbaik biasanya menggabungkan analisis kuantitatif dengan intuisi dan pengetahuan tentang faktor geopolitik atau sosial. Dan yang terakhir itu ada nomor 11, Bank Sentral dan Kebijakan Moneter. Tugas Bank Indonesia memiliki tanggung jawab utama menjaga stabilitas ekonomi negara. Tugasnya meliputi 1. Mengendalikan inflasi, menjaga harga barang dan jasa tetap stabil, biasanya dengan mengatur suku bunga. Yang kedua itu menjaga stabilitas keuangan, memastikan perbankan dan sistem keuangan tetap aman dan tidak mudah terguncang. Yang ketiga itu mengatur sistem pembayaran,
membuat pembayaran lebih mudah seperti lewat inovasi, QRIS, dan sistem digital lainnya. Kelebihan Bank Indonesia, yang satu itu independen. BI bebas dengan tekanan politik sehingga kebijakannya lebih objektif. Kedua itu inflasi terkendali. Dalam beberapa tahun terakhir, BI berhasil menjaga harga-harga tetap stabil. Yang ketiga, inovasi digital. QRIS mempermudah pembayaran digital, mendukung ekonomi modern. Yang keempat itu tanggap dalam krisis. Selama pandemi, BI cepat mengambil kebijakan pelanggaran moneter untuk mendukung ekonomi. Kekurangan Bank Indonesia. Yang pertama itu respons lambat. Kebijakan suku bunga kadang tidak langsung terasa dampaknya pada masyarakat. Misalnya dalam mengatasi pengangguran. Yang kedua itu koordinasi dengan pemerintah. Kadang kebijakan BI dan pemerintah kurang sinkron, seperti dalam pengendalian nilai tukar rupiah. Yang ketiga itu pengawasan vintage lemah. Vintage berkembang pesat, tapi pengawasannya masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko. Yang keempat, stabilitas rupiah. Nilai tukar rupiah masih sering terguncang, terutama jika ada arus modal asing keluar. Jika saya jadi gubernur BI, yang harus saya lakukan itu satu, memperkuat rupiah, mengurangi ketergantungan pada dolar, misalnya dengan mendorong penggunaan rupiah untuk perdagangan internasional. Yang kedua itu digitalisasi keuangan, mempercepat penerapan mata uang digital agar lebih banyak orang di daerah terpencil punya akses ke layanan keuangan. Yang ketiga itu bekerja sama dengan pemerintah, memastikan kebijakan moneter BI sekelaras dengan kebijakan fiskal pemerintah, misalnya dalam mendukung UMKM. Yang keempat itu mengatur vintage lebih baik, memastikan vintage dan asal digital diawasi ketat agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Yang kelima itu dukung ekonomi ramah lingkungan, mendorong investasi pada energi terbarukan dan proyek hijau untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Fokusnya adalah membuat ekonomi Indonesia lebih stabil, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global. Baik, berikut adalah materi-materi yang telah saya simpulkan dalam video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton.